Oke, saya Cacu dari Menencare. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini, kami akan melakukan sebuah perjalanan menuju 17 kota. Oke, jadi pada movement kali ini, perjalanan menuju 17 kota itu memaknai bahwa hidup itu adalah suatu perjalanan. Ya. Kita di persimpangan harus memilih jalan yang kanan atau yang kiri, memilih yang benar atau yang salah tanpa kita ketahui sebelumnya. Ya itulah kehidupan, suatu perjalanan. Dan kita akan tahu bahwa jalan itu benar ketika kita sudah melampaui. Kenapa melakukan perjalanan itu tadi? Ya tentunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kita, itu melakukan sebuah hijrah, perjalanan yang artinya kita ikhtiar dalam suatu usaha untuk mencari peruntungan lebih baik mungkin di kota lain. Tapi lebih ke tugas ya artinya. Saya pindah karena tugas, ada suatu tugas kerjaan yang harus diselesaikan di kota sana. Sehingga ya tidak berlama-lama lah, mungkin cukup beberapa bulan aja. Itu. Tapi yang pasti saya tidak akan tetap terus di sana, saya akan terus bolak-balik ke Sidoarjo. Tidak akan meninggalkan Menencare. Saya kok tetap di sini. Jadi ini salah satu kabar juga bahwa saya akan melakukan perantauan ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Yang tentunya saya akan menetap di sana mungkin agak cukup lama. Tetapi saya tidak bakal meninggalkan begitu saja kota tercinta kami, Sidoarjo. Karena ya makin banyak kebencian di sini, makin banyak yang dirindukan. Contohnya kereta ini lewat, bisingnya jalanan, gedung-gedung tinggi bertingkat, orang pada macet, panas, makanan tahu tek, mie sedap, surya, ya semualah, orang-orangnya, janjok-janjokannya, bandeng bakarnya, semua sudut-sudut kota, semua sudut-sudut di kota ini itu penuh makna dan penuh kenangan. Jadi ya Sidoarjo, dadah untuk sementara waktu. Sampai kita berjumpa lagi. Biarpun ruang dan jarak dan waktu memisahkan kita, apalah daya, hati tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Makna kemerdekaan buat saya adalah bebas dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam melakukan sesuatu kegiatan dalam hal yang positif tentunya, yang masih dalam koridor etika dan peraturan undang-undang tata tertib Indonesia. Itu kemerdekaan. Ya ini salah satunya yang saya rindukan ya. Surya warna merah, di sana nggak ada. Oke. Yang pasti saya akan kembali lagi ke Sidoarjo yang kota tercinta ini, ke Menencare. Karena seperti pepatah Menencare yang sudah ya, yang sudah selalu saya sampaikan ke teman-teman bahwa pergilah yang jauh, sejauh apapun itu, dan sejauh apapun itu jangan pernah melupakan jalan kembali, yaitu pulang ke rumah, yaitu Menencare, rumah kami Menencare. And last but not least, always remember where you came from. Menencare, real men will fucking care. See ya.
Ya, itulah cukup sekilas saja pembukaan dari kami Men & Care dalam menuju perjalanan 17 kota. Saksikan terus di perjalanan berikutnya. Check it out. Oke, ini adalah momen perpisahan kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan. Dari saya mungkin selamat berjuang di sana dengan suasana baru, dengan hal-hal yang baru juga. Ingat pepatah mengatakan kita bukan pewaris tapi kita perintis. Oke, Mas Daniel. Ya, semoga Mas Reza di sana sehat selalu ya. Amin. Terus nemu temen yang banyak, Amin. cewek yang banyak. Amin. Canda kayak gini. Nggak harus lah. Bebas, bebas. Pokoknya yang terbaik buat kedepannya. Oke, thank you. Amin. Biar jaga kesehatan nih. Amin. Biar kalau sehat bisa kerja, Ya, kalau nggak sehat nggak bisa kerja. to the point sekali. Terima kasih. Ya. Apa? Doa. Jangan lupa salam kita. Oke, tos. Mas Reza dong. Yoi. Men & Care. Real men will care. Abang-abang ini apa? Thank you. Selamat pagi semuanya. Oke, ini perjalanan ke Pekalongan. Perjalanan melewati 17 kota dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Via Manila Kerja. dari Sidoarjo to Pekalongan. Oke. Check it out. Oke. Ini kali ini kita lagi di start awal di SPBU di Delta Sari, Sidoarjo, menuju perjalanan 17 kota. Mantap. Kita setting ulang dulu kilometernya, sama kita isi bensin dulu yang full. Perjalanan kurang lebih 10 jam nyantai, tapi nanti kita ada rest-restnya juga, ada istirahatnya juga. Nanti ya kurang lebih mungkin 12 jam lah. Kita start ini jam 6, agak molor sih, jam 6 lebih 10. Seharusnya plannya jam 5. Gak apa, yang penting slow but moving, panjai. Ini kita melewati Surabaya, dari Sidoarjo Surabaya. Selamat tinggal Surabaya. Dadah. Berarti ini lagi jam berapa nih? Jam 7.15. Sampai di Menganti sebuah jawaban. Ya. Nyampe Lamongan guys. Anjay, Lamongan. Syahdu. Di kanannya sawah, di kirinya jalur kereta api. Perjalanan masih jauh. Yuk, kita lanjut disokin. Emang paling enak tuh ngopi pagi di Lamongan. Wih. Mana nih? Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Ngopi dulu guys. Ngopi dulu gengs. Kalau nggak ngopi nggak ngopi jalur provinsi Lamongan menuju Babat. Kalau perjalanan seutuhnya mungkin masih panjang, sekitar ini sekarang jam 8 ya 8 jam lagi, 9 jam lagi
kalau nggak nongkrong dulu. Pokok perjalanan jauh kita bawa santai aja. Santai, yang penting selamat. Slow but sure. Wanjay. Pakai nanti. Bawa surya merah. Di sana nggak ada surya merah, jarang. Sampai di Babat kita ke toko helm dulu, mumpung lewat ketemu akhirnya, masang kaca dulu biar gak kelilipan. Oke, kita lagi sampai di kolong jembatannya Kota Babat. Ke sana ke Babat. Situ dari sana dari Lamongan. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai di Tugu Wingko. Nah, ini di sini nih Tugu Wingko. Tugunya Babat. Sampai di Babat seperti tandanya. Bojonegoro Kota. Oke, kita rehat sejenak. Sambil lupa jalan aku aslinya. Ya. Di perjalanan menuju Cepu ada yang menarik ini. Ini sepanjang jalan ini, wow, itu bunga-bunganya mekar semua nih, merah pink, wow, bagus banget. Nih, Masya Allah, mantap. Sampai di alun-alun Cepu. Kita rehat sejenak, mimi es teh. Alun-alun Cepu jam berapa ini? Jam 11 kurang 5. Alun-alun Cepu. Perjalanan masih panjang. Ini ibunya. Dadah. Wow, cuaca siang ini rodok mendung guys. Rodok mendung gengs. Syahdu. Nggak panas. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Nggak bawa jas hujan. Wajar cek. Nih, ini RSUD, depan RSUD. Ngemper sih bro. Kita sampai di perbatasan. Selamat jalan provinsi Parasamyo, Purnakaryo, Nugroho, Jawa Timur. Selamat datang Jawa Tengah. Cepu berbat ke arah Blora. Perjalanan Cepu menuju Blora. Masuk ke hutan-hutan. Ini baru bisa megang gini, baru berani boy. Baru berani. Yes, oke. Gila. Bondengnya bro. Makan sate Blora. Nih. Sate ayam Bu Tati, nasi gandul, tongseng dan sate kambing. Ini lagi di Blora, Bu. Blora, guys. Dulu tempatnya nggak kayak gini. Dulu tempatnya gelap tapi ramai gitu. Sekarang jadi bagus.
ke sana guys. Keren. Oke, menarik. Oke, city. Saat ini kita sudah ada di Gerobokan. Kita di Gerobokan. Oke, Ciracas. Oke, masih setengah perjalanan. Sejauh ini yang kita dapat adalah ternyata perjalanan itu ternyata hidup itu berproses ya, seperti perjalanan. Dari awal tadi kita jalan semula tidak punya infrastruktur, jalan nanti biar tidak masuk angin. Terus apa lagi? Helm. Tadinya nggak ada kacanya, kacanya keren ya kan? Tapi nangis terus, mata airku habis, akhirnya tak beliin kaca biar lebih enak kalau pas ngebut gitu. Ngebut itu lebih nggak lilipan gitu, nggak kena angin, jadi harus merem-merem gini, nggak harus gitu. Tadi perjalanan disertai dengan mendung, alhamdulillah ya. Diberikan dingin, tapi tidak hujan. Saya kira bakal hujan. Di tengah jalan tadi juga saya beli jas hujan kali pakai Indomart. Ya itu tadi. Sementara ini setengah perjalanan yang bisa kita ambil adalah ternyata hidup adalah sebuah proses. Nggak mungkin kita langsung jadi sesuatu gitu ya. Seperti perjalanan ini, nggak mungkin kita dari awal sudah matang, siap untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Pasti ada aja yang kurang. Dan di tengah jalan pasti kita lewati. Jadi ibarat kata suatu masalah itu membuat kita belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Lagi di rumahnya Ganet Semarang, checkpoint anjay. Rest area.
Alhamdulillah sudah sampai di kantor dan kita akan bersih-bersih dulu. Ini pukul 12 malam. Cukup menegangkan perjalanan dari Semarang ke Pekalongan jam-jam malam. Karena tadi di Semarang perjalanan dari Semarang ke Pekalongan cukup menegangkan. Malam-malam ya, tengah malam. Karena apa ya? Karena tadi di Semarang kita main dulu, ke silaturahim dulu, ketemu teman-teman. Lalu kita ngopi, ya catch up anjay. Betul bro. 2 jam tadi pulang dari sana setengah 10 sampai sini jam 12 kurang seperempat lah, sekitar 2 jam. Karena suasana di jalan itu cukup menegangkan dan gelap. Nantilah kita cerita besok pagi aja, mereview kembali perjalanan hari ini. Karena ada suatu dan lain hal, lebih baik besok aja. Oke, dah. Selamat pagi semuanya. Akhirnya ya, kita sampai juga di titik tujuan terakhir di Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di daerah Wiradesa. Kemarin kita sampai jam 12 malam ya. Karena ya itu kesalahan saya sendiri sih. Di Semarang kita terlalu malam, terlalu asik bercengkrama. Jadi setengah 10 baru berangkat. Setengah 10 malam. Perjalanan sekitar 2 jam. 2 jam yang rasanya tidak 2 jam ya, 2 jam yang rasanya kok berjam-jam gak nyampe-nyampe gitu loh. Karena mencengangkan, karena satu dan lain hal yang akan saya jelaskan di pagi ini. Kalau kemarin soalnya masih adrenalin tinggi sehingga kayaknya masih apa ya, kurang pas lah kalau kita bahas langsung kemarin malam gitu. Jadi gini, seharusnya perjalanan jauh itu jangan dilalui ketika malam hari. Sampai tengah malam lah, itu saatnya orang-orang istirahat lah. Di sisi lain juga suasana di jalan sepi. Jika terjadi kendala sesuatu pasti jarang yang bisa menolong. Dan lebih banyak apa namanya, tantangannya bisa makhluk halus, bisa makhluk kasar. Makhluk kasar itu maksudnya begal gitu. Jalur yang saya lalui kemarin itu dikatakan oleh orang-orang rawan begal, itu di perbatasan Batang Pekalongan. Ada Tugu Duren di situ. Terus ada Tugu Duren, terus juga banyak kejadian begal-begalan di situ, kata orang-orang waktu itu. Cuman mungkin sudah berselang lama. Kemarin aman sih, alhamdulillah. Kemarin aman. Cuman suasananya yang sangat minim penerangan di jalan. Dan motor ini emang belum LED, jadi ya gitu. Jalanan gerunjal-gerunjal diterabas saya, gludak-gluduk. Cuman kemarin untungnya ada yang cerita yang lucu sih. Saya takut begal, jadi saya ngebut. Kebetulan ada orang lain goncengan berdua, plat nomor Pekalongan dari Semarang itu. Wah, ini pasti arah Pekalongan nih. Tak ikutin terus aja. Wah, dia ke kanan, saya ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Sampai dia notice kok
kok wong iki kok meloki aku terus ya kayak ngono ya. Terus ubur-uburan, dia banter aku ikut banter. Kan ini gelap ya posisinya kan motornya gelap. Jadi ya aku mau nunut lampu nih gitu loh. Gelap gitu. Sambil ya takut juga sama begal gitu. Ya wes akhirnya ubur-uburan, mungkin dia kira aku juga wah mau ngapa-ngapain ini gitu. Malah ubur-uburan. Yang satu takut begal, yang satu takut dibegal saya. Wah, untungnya ada lampu merah waktu itu, terus berhenti sebelahan. Baru saya matur, Mas, ngapunten jenengan mau arah Pekalongan. Oh iya Mas. Tak bilang Mas aku nunut ngintil ya. Oh dibegal ya. Oh iya wes saya ya Mas. Akhirnya baru jalan santai bareng. Sikir orang-orang dua itu begal. Itu. Terus saya sangat menikmati semua titik perjalanan kemarin, semua titik pemberhentian ya. Dari mulai start awal pelepasan di Sidoarjo di rumah, kita lewat Surabaya, rasanya kayak mau meninggalkan Surabaya itu, ini bakal lama nih nggak ketemu lagi nih gitu. Setiap titik di Surabaya itu penuh kenangan kok. Walah. Terus kita dari Surabaya ke Gresik, jalur yang biasa saya lewati untuk kerja juga. Terus lewat Terminal Bunder, kita ke Lamongan, Babat. Nah, di perbatasan Lamongan Babat ini kita istirahat dulu yang pertama, ngopi pagi. Kita ngopi pagi, syahdu lah ya, setengah jam ngopi, istirahat dulu. Terus kita berangkat lagi, Babat, Bojonegoro, arah Bojonegoro, masuk, kita say hi dulu sama orang kantor Bojonegoro, ya, foto aja di sudut bagian jalan yang terkenal gitu ya di sana. Lalu lanjut lagi kita dari Bojonegoro ke Blora. Cepu dulu, terus ke Blora. Di Blora kita istirahat siang, tengah siang kita makan, istirahat, sholat gitu, cukup lumayan lama. Dan ternyata rute yang saya lalui ini adalah rute yang dulu sebelum ada jalan tol sampai ke Jawa Tengah itu, kita kalau mudik setiap tahun itu lewat situ. Jadi saya hafal lah jalan-jalannya, dan setiap sudut jalan itu kayak mengingat-ingat kembali gitu loh. Waktu itu saya nyetir naik mobil sekeluarga, istirahatnya di sini. Dan kemarin di Blora itu tempat peristirahatan yang sama dengan kami waktu dulu. Cuman beda, suasananya beda, tempatnya udah jadi bagus. Dulu itu tempatnya masih biasa ya, kayak warung-warung biasa gitu. Sekarang diperbarui, direnovasi gitu, bagus, bersih. Cuman nggak seramai dulu sih. Dulu tuh rame banget. Dulu rame banget di situ. Terus akhirnya dari Blora kita lanjut. Blora kita kalau saya biasa ya mudik itu ke Rembang, ke atas, ke utara. Ini kita lewat jalur tengah ke Purwodadi, karena tujuannya beda. Kalau dulu saya ke Jepara, saya setiap mudik ke Jepara. Jepara itu di pesisir, di utara. Oke, saya Cacu. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam. Manager Realman Video. Cheers.